warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Mutiara Fatin. Hari ini saya akan membahas tentang materi usaha dan energi. Sebelumnya, mari kita simak video berikut ini. Andi sedang berlari sambil mendorong gerobak. Namun di tengah perjalanan, ia melihat kotak yang besar yang menghalangi jalannya. Kemudian, ia berpikir bagaimana caranya menyingkirkan kotak sebesar ini. Dia coba untuk mendorong lebih keras, namun tidak berhasil. Dan dia coba lagi dengan tenaga yang pastinya lebih besar. Dia coba perlahan dan berhasil. Kotak mulai bergerak. Namun, Nah, dari video tersebut, kira-kira setelah Andi berhasil untuk memindahkan kotak besar tersebut, apakah Andi telah melakukan usaha? Nah, yuk kita cari tahu jawabannya. Sekarang kita akan membahas poin pertama, yaitu usaha. Usaha adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Jadi, berdasarkan definisi ini, dapat disimpulkan bahwa Andi telah melakukan usaha. Kenapa? Karena Andi telah berhasil untuk memindahkan kotak yang besar tersebut. Nah, selanjutnya di sini disajikan dua gambar. Gambar pertama yaitu sebuah kotak yang ditarik dengan gaya yang lurus dengan perpindahannya. Kemudian, gambar kedua yaitu sebuah kotak yang ditarik dengan gaya yang membentuk sudut theta terhadap perpindahannya. Untuk gambar pertama, karena gayanya itu lurus atau tidak membentuk sudut, maka persamaan yang berlaku yaitu W sama dengan F dikali S, atau usaha sama dengan gaya dikali perpindahannya. Selanjutnya, untuk gambar kedua yaitu W sama dengan F cos theta dikali perpindahannya, dikali S. Kenapa? Karena ketika gaya membentuk suatu sudut terhadap perpindahannya, maka kita harus menarik gaya ini sejajar dengan arah perpindahannya, atau berada dalam satu sumbu, sehingga ketika kita tarik menjadi F cos theta. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapannya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya sangat banyak penerapan usaha. Di sini saya ambil 3 contoh. Yang pertama yaitu ketika seseorang mendorong mobil, yang kedua yaitu ketika seseorang menarik anak panah, dan yang ketiga yaitu kuda yang menarik delman. Nah, di sini semua ini dapat dikatakan usaha ketika benda yang diberikan gaya berhasil mengalami perpindahan. Kalau tadi kita telah membahas tentang usaha, sekarang saatnya kita membahas tentang energi. Setiap hari kita beraktivitas dari pagi hingga malam, sehingga kita membutuhkan asupan seperti makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini fungsinya sebagai energi untuk tubuh kita. Supaya kamu lebih memahaminya, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi potensial. Energi potensial yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena posisinya. Semakin dekat atau semakin tinggi jarak suatu benda dari titik acuannya, maka energi potensial pada benda tersebut akan semakin kecil. Di sini ada 2 jenis energi potensial. Yang pertama yaitu energi potensial gravitasi, dan yang kedua yaitu energi potensial pegas. Untuk energi potensial gravitasi, berarti energi potensial yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Di sini saya ambil contoh yaitu suatu bola yang mengalami jatuh bebas dengan ketinggian H. Di sini berlaku persamaan EP sama dengan MGH
atau energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Selanjutnya, untuk energi potensial pegas, yaitu energi potensial yang dipengaruhi oleh gaya yang berasal dari pegas. Di sini berlaku persamaan EP sama dengan setengah K delta X kuadrat, di mana K yaitu konstanta pegas dan delta X yaitu perpanjangan yang dialami pegas ketika diberikan benda bermassa. Selanjutnya yaitu energi kinetik. Energi kinetik yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Semakin lambat gerakan benda, maka semakin kecil energi kinetiknya. Nah, pada energi kinetik ini berlaku persamaan EK sama dengan setengah mg kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik, M adalah massa, dan V adalah kelajuan benda. Oke, selanjutnya kita akan membahas penerapannya. Di sini masing-masing saya ambil satu contoh. Yang pertama yaitu contoh untuk energi kinetik, yaitu orang yang sedang berlari. Selanjutnya yaitu buah yang jatuh dari pohonnya untuk energi potensial. Setelah kita mengetahui apa itu usaha dan apa itu energi, sekarang saatnya kita mengetahui hubungan antara keduanya. Yang pertama yaitu hubungan antara usaha dengan energi potensial. Berdasarkan gambar di bawah ini, benda yang diangkat mengalami perubahan ketinggian, sehingga berpengaruh pula pada energi potensial yang dimilikinya. Nah, dalam hal ini, perubahan energi potensial yang dimiliki benda tersebut setara dengan usaha yang dilakukan oleh orang yang mengangkatnya, sehingga dapat diperoleh persamaan bahwa W sama dengan delta EP atau W sama dengan perubahan energi potensial. Nah, karena energi potensial itu rumusnya massa dikali gravitasi dikali ketinggian, maka diperoleh bahwa W sama dengan mg H2 dikurang mg H1. Sehingga penyederhanaannya sebagai berikut. W sama dengan mg dikali H2 min H1. Selanjutnya, hubungan usaha dengan energi kinetik. Ketika suatu benda mengalami perubahan kelajuan seperti pada gambar di bawah ini, yang diketahui bahwa pada keadaan awal, mobil tersebut memiliki kelajuan sebesar 8 meter per second. Kemudian setelahnya kelajuannya meningkat menjadi 12 meter per second. Nah, karena adanya perubahan kelajuan ini, maka usaha yang dimilikinya setara dengan perubahan energi kinetik, sehingga diperoleh persamaan bahwa W sama dengan delta EK. Karena EK sama dengan setengah mv kuadrat, maka dapat dijabarkan bahwa W sama dengan setengah mv2 kuadrat dikurang setengah mv1 kuadrat. Dan secara singkatnya, W sama dengan setengah M dikali I2 kuadrat dikurang I1 kuadrat. Gimana teman-teman? Cukup mudah dan jelas bukan? Nah, sekarang kamu bisa akses PowerPoint-nya langsung di link berikut. Juga latihan soal atau LKPD di link ini. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.